Di dalam ajaran Sunda Kaelingan, puasa merupakan salah satu ajaran yang sangat penting di dalam mencapai keberhasilan serta kesucian jiwa. Sebutan puasa sendiri menurut ajaran Sunda Kaelingan dinamakan Hening Walang. Hening artinya berdiam, sementara walang artinya gelisah. Jadi arti hening walang yakni berdiam di dalam kegelisahan, atau bermakna ketenangan jiwa. Menurut ajaran Sunda Kaelingan, puasa sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu puasa kasampurnaan serta puasa kajayaan. Adapun makna dari puasa kasampurnaan, yakni untuk merubah penjiwaan seseorang, baik merubah sikap, merubah watak, ataupun merubah perilaku, kesemuanya untuk menjadikan diri yang lebih baik. Sementara puasa kajayaan bermakna untuk mendapatkan, mengasah, serta mengolah ilmu-ilmu kanuragan atau ilmu-ilmu kebatinan, di mana ilmu-ilmu tersebut untuk menjaga diri serta membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Adapun tata cara puasa di dalam ajaran Sunda Kaelingan berbeda dengan ajaran-ajaran kepercayaan yang lainnya, baik berbeda di saat awal memulainya, ataupun berbeda dari tata cara serta jenis berpuasa. Adapun waktu awal di saat hendak berpuasa menurut ajaran Sunda Kaelingan, yakni ketika alam dunia bercahaya merah, yaitu di saat sore hari atau waktu senja, dan berakhirnya pun pada sore hari. Alasan dimulainya awal berpuasa pada waktu senja, atau saat alam bercahaya merah, karena menurut ajaran Sunda Kaelingan, warna merah merupakan warna dari nyawa manusia, yang dimana unsur nyawa tersebut merupakan penciptaan pertama di saat Tuhan menciptakan manusia. Adapun jenis dari puasa kasampurnaan sendiri menurut ajaran Sunda Kaelingan memiliki 9 jenis puasa. Yang pertama yaitu puasa ngeherang. Adapun tujuan dari puasa ngeherang, yakni untuk mencapai pada kejernihan jiwa, yang dimana saat menjalani puasa ngeherang tersebut, di setiap harinya hanyalah meminum air putih yang jernih serta tawar. Adapun batas waktu berakhirnya di saat menjalani puasa ngeherang, yakni ketika air seni sudah tidak lagi mengeluarkan bau. Biasanya hilangnya bau dari air seni tersebut setelah menjalani puasa ngeherang selama 3-4 hari. Adapun tujuan melakukan puasa ngeherang, yakni agar dapat mengendalikan serta mensucikan jiwa dari segala sesuatu yang bersifat nafsu birahi. Adapun kemanfaatan dari puasa ngeherang sendiri untuk tubuh, yakni dapat membersihkan racun-racun yang ada di organ tubuh, khususnya organ ginjal, serta membersihkan kantong kemih. Kemudian berlanjut ke puasa yang kedua, yaitu puasa Nunda. Adapun arti dari puasa Nunda yakni menyimpan tata cara saat menjalani puasa Nunda, yaitu di setiap harinya tidak mengkonsumsi jenis makanan yang berbahan baku beras. Batas waktu di dalam menjalani puasa Nunda sendiri, yakni di saat tinja atau kotoran yang keluar dari tubuh berwarna hitam pekat. Biasanya kotoran yang berwarna hitam pekat tersebut, setelah melewati puasa Nunda selama 20-40 hari, di dalam ajaran Sunda Kaelingan kotoran yang berwarna hitam pekat dinamakan tai pari, yaitu kotoran yang keluar terakhir
yang biasa dialami oleh orang-orang sakit yang hendak meninggal. Adapun tujuan dari puasa nunda sendiri, yakni untuk mengendalikan diri dari rasa yang bersifat rakus. Begitu pula kegunaan dari puasa nunda tersebut untuk tubuh, yakni untuk mengurangi kadar gula darah, serta menstabilkan organ-organ tubuh khususnya organ pankreas untuk meningkatkan insulin, agar terhindar dari penyakit diabetes atau gula. Kemudian berlanjut ke puasa yang ketiga, yaitu puasa mutih. Adapun arti puasa mutih yakni puasa kesucian, yang dimana tata cara saat melakukan puasa mutih, yaitu senantiasa mengkonsumsi jenis makanan serta minuman yang semuanya harus berwarna putih. Adapun tujuan dari puasa mutih sendiri, yakni agar dapat mengendalikan jiwa serta rasa dari sifat-sifat jahat serta iri hati. Adapun waktu berakhirnya di saat menjalani puasa mutih, yakni di saat kotoran besar sudah berwarna putih. Biasanya perubahan kotoran menjadi warna putih setelah melewati puasa tersebut selama 15-25 hari. Adapun manfaat di dalam menjalani puasa mutih, yakni untuk mencegah organ-organ tubuh dari kekurangan sel darah putih, yang dimana jika seseorang kekurangan sel darah putih, maka akan mengakibatkan penyakit leukopenia. Begitu pula puasa mutih sendiri, bermanfaat pula untuk mencegah serta meningkatkan kekebalan organ tubuh dalam dari infeksi-infeksi. Kemudian berlanjut ke puasa yang keempat, yaitu puasa Nis. Adapun arti dari puasa Nis tersebut, yaitu puasa penenangan jiwa, yang dimana tata cara saat melakukan puasa Nis, yakni tidak mengkonsumsi makanan serta minuman yang mempunyai 5 rasa, yakni rasa asin, rasa asam, rasa manis, rasa gurih, serta rasa pedas. Adapun batas akhir dari puasa Nis tersebut, yaitu di saat lidah sudah tidak lagi dapat membedakan antara rasa dan rasa. Artinya semua makanan yang dikonsumsi rasanya sama. Biasanya kesamaan rasa yang dikonsumsi saat berpuasa Nis waktunya sekitar 20-1 bulan. Adapun tujuan dari puasa Nis tersebut, yakni untuk mengendalikan diri dari sifat-sifat sombong dan merendahkan orang lain, serta meningkatkan jiwa perasa kepada sesama. Begitu pula kegunaan dari puasa Nis tersebut untuk organ tubuh, yakni dapat menetralisir racun-racun yang masuk ke dalam tubuh manusia, khususnya racun-racun dari bahan makanan olahan. Puasa Nis, atau puasa bermakna ketenangan. Kemudian berlanjut ke puasa yang kelima, yaitu puasa Ngabuah. Adapun arti dari puasa Ngabuah sendiri, yakni puasa pembentukan, yang dimana tata cara dari puasa Ngabuah, di setiap harinya hanya mengkonsumsi semua jenis buah-buahan. Adapun batas waktu berakhirnya puasa Ngabuah tersebut, yakni setelah melewati 1 kali pergantian musim buah, yaitu sekitar 1-2 bulan. Adapun tujuan dari puasa Ngabuah sendiri, yakni untuk menghindari kebiasaan berbuat yang tidak penting atau tidak berguna, baik menghindari hal yang tidak bermanfaat dalam berbicara, dalam bekerja, dalam berpikir, ataupun dalam berprasangka. Adapun kegunaan dari puasa Ngabuah untuk tubuh,
yakni melancarkan sel-sel di dalam jaringan tubuh serta berguna pula untuk membakar kalori dan juga mencegah penyakit kolesterol. Puasa ngabuah, atau puasa bermakna pembentukan. Setelah itu berlanjut ke puasa yang keenam, yaitu puasa ngabeti, yang artinya puasa mengisi. Adapun tata cara saat menjalani puasa ngabeti, di setiap harinya hanya mengkonsumsi makanan yang berasal dari dalam bumi, yakni umbi-umbian, seperti singkong, ubi, talas, kacang-kacangan, kentang, dan yang lainnya. Adapun tujuan dari puasa ngabeti sendiri, yakni untuk menghindari sifat-sifat pemborosan serta sifat-sifat merendahkan orang lain, yang akhirnya menjadikan jiwa yang mempunyai sifat rendah hati serta ramah tamah. Adapun batas waktu dari puasa ngabeti sendiri, yakni selama 40 hari. Manfaat dari puasa ngabeti untuk tubuh, yakni untuk melancarkan organ pencernaan serta menghindari penyakit asam lambung serta mah. Begitu pula puasa ngabeti sendiri untuk menambah imun atau kekebalan tubuh. Puasa ngabeti, atau puasa bermakna pengisian. Kemudian beranjak ke puasa yang ketujuh, yaitu puasa ngadaun, yang artinya puasa lalambayan, di mana tata cara puasa ngadaun sendiri, yakni di setiap harinya hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang berjenis daun-daunan. Adapun batas waktu dari puasa ngadaun itu sendiri, yakni di mana saat buang air besar, kotoran tersebut menjadi berwarna hijau. Maka setelah itu puasa ngadaun pun diakhiri. Adapun tujuan dari puasa ngadaun, yakni membuang sifat-sifat keras hati atau egois. Adapun manfaat dari puasa ngadaun untuk tubuh, yakni dapat mencegah penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Puasa ngadaun, atau puasa bermakna lalambayan. Kemudian berlanjut ke puasa yang ke-8, yaitu puasa sato. Adapun arti puasa sato yakni puasa kemanusiaan, yang dimana tata cara puasa sato, yaitu tidak mengkonsumsi jenis makanan dari unsur binatang serta telur binatang. Di dalam menjalani puasa sato tidak ada batas waktunya. Begitu pula tujuan dari puasa sato, yakni menghindari diri dari sifat-sifat keji serta aniaya, atau menghindari dari sifat-sifat kebinatangan. Adapun manfaat puasa sato untuk tubuh yakni terhindar dari penyakit jantung serta asam urat. Puasa sato, atau puasa bermakna kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu puasa palapah, yang dimana arti puasa palapah yaitu puasa ketaatan. Adapun tata cara puasa palapah yakni di setiap harinya hanya mengkonsumsi makanan serta minuman dari batang atau daging pohon. Contohnya rebung, ati dari pohon pisang, asparagus, serta yang lainnya, yang dimana makanan tersebut berupa batang pohon. Adapun minuman yang dicampur dari batang-batang pepohonan. Sekarang minuman dari puasa palapah bernama jamu. Tujuan dari puasa palapah sendiri, yakni agar terhindar dari sifat-sifat tinggi hati, sifat-sifat nafsu dunia, serta sifat-sifat malas. Kegunaan dari puasa palapah untuk tubuh, yakni untuk mencegah penyakit batu empedu serta penyakit rematik. Puasa palapah, atau puasa bermakna ketaatan,
Demikianlah ke-9 puasa kasampurnaan menurut ajaran Sunda Kaelingan. Yang dimana puasa kasampurnaan sendiri, tujuannya untuk merubah jiwa serta menyehatkan raga. Di mana puasa-puasa tersebut yang dilakukan para penganut ajaran Sunda Kaelingan zaman dahulu, ternyata berdampak kepada lamanya usia bertahan hidup. Demikianlah sekilas gambaran puasa atau hening walang menurut ajaran Sunda Kaelingan.